Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulika wa habibika Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda wa jahada fi sabilihi ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sedaya ingkang minulya, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah. Alhamdulillah wonten ing pepanggihan punika kita tasih pinaringan nikmat ingkang kathah, ingkang utama nikmat iman, nikmat Islam. Kalajengaken ingkang angka kalih sholawat salam, sholawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang ketiga, mudah-mudahan kita semua di kesempatan ini dalam keadaan sehat. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Mboten wonten ingkang pilek nih. Ini masa pergantian musim hujan pertama. Mudah-mudahan tetap sehat, tidak kena flu atau alergi debu. Maka kita selalu berdoa, Allahumma shayyiban nafi'ah. Ya Allah, jadikanlah hujan yang bermanfaat. Nah, pada pertemuan ini kita masih melanjutkan bab jual beli yang dilarang atau jual beli yang diharamkan. Di kesempatan yang lalu sudah kita bahas, di antara jual beli tersebut adalah jual beli hutang dengan hutang, kemudian jual beli ainah, kemudian jual beli musyarrah, kemudian apa lagi? Jual beli pada saat kumandang azan di hari Jumat, khususnya azan pada saat imam sudah naik mimbar. Jadi karena ada yang azan satu kali, ada yang azan dua kali. Maka Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah, karena di dalam jual beli itu perlu diperhatikan tentang akad-akadnya, perlu diperhatikan tentang proses transaksinya. Maka ada sebuah kaidah di dalam jual beli, al-aslu, bahwa hukum asal madama laisa fihi dzulmun wala ghararun wala riba. Asalnya selama tidak ada kedzaliman, tidak ada gharar, tidak ada riba, fal aslus sihah, maka asalnya akad jual belinya itu adalah sah. Sehingga Bapak Ibu dalam setiap transaksi jual beli atau muamalah berkaitan dengan orang lain, maka perlu diperhatikan tiga perkara ini. Jika ada salah satunya atau salah duanya atau tiga-tiganya, maka artinya akad tersebut cacat atau tidak sah secara agama. Jadi cukup diperhatikan ketiga-tiganya tadi. Adapun nanti memang istilahnya macam-macam, ada istilah ainah, ada istilah hutang dengan hutang, ada istilah dua transaksi dan seterusnya. Tetapi pada muaranya adalah jual beli yang di sana ada kedzaliman, maka tidak boleh. Jual beli yang di sana ada gharar, itu juga tidak boleh. Yang di sana ada riba, itu juga tidak boleh. Jadi kalau kita memahami tentang tiga hal pokok ini, maka tidak kesulitan untuk membedakan apakah jual beli ini, transaksi ini dilarang atau tidak. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, karena syariat Islam ini prinsipnya adalah untuk memudahkan kita untuk melindungi semua
orang agar tidak ada yang tertipu, agar tidak ada yang terdolimi, tidak ada yang dirugikan. Maka kalau dalam akad tersebut terdapat kedoliman, maka jual belinya secara hukum agama dalam masalah ini dilarang. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, misalnya cacat yang disembunyikan. Jadi barangnya ada aib, ada cacat, lalu disembunyikan tapi tetap dijual, atau malah sengaja dipoles biar tidak nampak kalau itu cacat, berarti di sana ada apa? Ada kezaliman, ada orang lain yang dirugikan. Maka jual beli yang semacam ini jelas tidak boleh. Mestinya kalau ada yang cacat itu dijelaskan. Maka la yahillu li muslimin, tidak halal bagi seorang muslim ketika dia berjual beli sementara di sana terdapat cacat, illa bayyanahu, kecuali menjelaskan cacatnya. Jangan sampai menjadi satu tradisi kalau ada cacatnya malah disembunyikan, ditutupi. Nah, tidak bilang, mah sengaja perhiasan kecantol, patah atau putus, lalu kemudian pas mau dijual disambung lagi. Bilang enggak kalau tadi barusan putus? Enggak. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, mestinya dijelaskan ini barusan putus, supaya tidak ada yang terdolimi. Karena ada yang terdolimi di sana. Begitu beli baru dipakai putus. Ada juga sepeda motor bertabrakan, bodinya patah, dilas, dikembalikan lagi, dijual. Bilang enggak kalau bodinya patah dilas? Ya, enggak bilang ya. Nah, begitu baru beli ternyata ngunggah ke damen, merotoli, maka di sana terdapat kedzaliman. Maka dalam jual beli tidak boleh di sana ada kedzaliman, ada orang yang terdolimi. Dengan demikian kalau ada yang terdolimi tidak boleh. Dalam jual beli ini hendaknya Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ada yang teraniaya atau ada yang terdolimi atau ada yang tertipu. Bapak Ibu, yang berikutnya tadi apa? Gharar. Jual beli yang di sana terdapat gharar, maka ini juga tidak boleh. Ini sering di banyak tempat mengadakan praktek jual beli gharar. Jadi yang tidak jelas, cukup melempar 3 gelang, Anda akan mendapatkan ini jika gelangnya masuk. Sudah beli 3 gelang, tidak dapat. Beli lagi 3 gelang, tidak dapat. Tidak jelas ini, gharar ini. Sudah gharar, maisir lagi. Jadi Bapak dan Saudara biasanya di pasar malam itu. Kalau tidak di pasar malam di mana lagi? Biasanya ada. Jadi jual beli yang di sana ada gharar. Atau beli angka. Nanti saya dapat ini itu gitu. Giliran dapat angka dibuka zong. Beli lagi kosong lagi. Tulisannya Anda belum beruntung. Coba lagi. Beli lagi. Anda belum beruntung. Ya, maka ini namanya gharar. Cuma beli angka. Maka yang gharar-gharar begini harus ditinggalkan. Tidak usah dibeli. Kalau mau beli alat elektronik mending ke toko elektronik. Karena kalau kemudian kita ngangkah, wah nanti ini dapat air mineral, karena di situ hadiahnya ada air mineral, ada minuman bersoda dan seterusnya kan. Wah ini ngangkuh ini, udah beli berkali-kali tidak dapat, mending beli aja langsung ke tokonya. Apa? Air mineral, selesai. Tidak usah
berbelit-belit, berpusing-pusing, mengharap yang gede, ternyata malah rugi. Atau ada 2 kotak, kotak ini isinya emas sekian gram, tetapi yang ada cuma 1 dari 5 kotak ini. Silahkan bayar dan pilih 1. Begitu bayar pilih kosong. Begitu bayar pilih kosong. Sudah 4 kali tidak boleh nyoba, karena kotaknya cuma 5. Ternyata 5-5-nya dibohongin, tidak ada semua sebenarnya. Misalnya, makanya jelas modus. Tidak boleh pula Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah ada riba. Untuk bab riba nanti akan kita bahas di topik tersendiri tentang bahasan bab yang berkaitan dengan riba. Karena materi riba ini cukup panjang. Nanti kalau kita sudah selesaikan bab ini, kalau malam ini selesai berarti riba kita mulai. Kalau tidak selesai kita mulai minggu depan tentang bab yang berkaitan dengan riba. Baik, jual beli yang dilarang berikutnya itu adalah bai'ul urbun. Tetapi jenis ini para ulama berbeda pendapat. Bai'ul urbun itu jual beli dengan perskot atau dengan uang panjar. Ini para ulama berbeda pendapat. Saya secara pribadi memilih pendapat yang boleh. Jadi mayoritas ulama melarang jual beli urbun atau jual beli dengan perskot atau uang panjar. Misalnya kita mau, biasanya dalam jual beli atau dalam sewa menyewa, saya mau beli handphone atau mau beli mobil atau mau beli alat elektronik lainnya, saya meninggalkan sejumlah uang. Kalau saya jadi beli, maka uang tersebut menjadi bagian dari harga. Kalau tidak jadi beli, maka uang tersebut milik penjual. Maka ini biasa disebut dengan bai'ul urbun atau jual beli urbun, jual beli dengan uang muka atau uang panjar. Ada pula yang menyebut perskot. Saya tidak tahu kalau di tempat kita namanya apa. DP, kepanjangannya apa itu? Oh iya, jadi monggo, jadi menerjemahkannya nopo, prinsipnya begitu nggih. Maka ini jual beli urbun. Nah, qala Malik, Imam Malik juga memberikan penjelasan yang kurang lebih seperti itu. Ayashtari ar-rajul asy-syai'a, ada orang membeli sesuatu. Pada saat dia membeli sesuatu, dia mengatakan a'taituka dinaron, aku berikan kepadamu 1 dinar atau sejumlah uang, jika intaroktus sil'ah, jika aku tinggalkan atau tidak jadi beli, maka fama a'taituka laka, apa yang aku berikan menjadi milikmu. Jadi kalau tidak jadi beli, maka uangnya jadi milik penjual. Kalau jadi beli, maka uang tersebut include, termasuk di dalamnya harga barang. Nah Bapak Ibu, para ulama pada umumnya mengharamkan ini, termasuk penulis kitab ini juga mengharamkan praktek atau melarang jual beli urbun, perskot, panjar semacam ini. Termasuk dalam masalah ini Imam Malik juga mengharamkannya. Dalam masalah ini juga dalam mazhab Syafi'i juga tidak boleh. Dalam mazhab Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, Hanafi juga tidak boleh. Tetapi boleh dalam mazhab Hambali. Jadi dalam mazhab Hambali atau menurut Imam Ahmad, jual beli perskot atau panjar ini boleh. Kenapa tadi ada yang boleh, ada yang tidak boleh? Memang terdapat satu hadis annahu naha an bai'il urbun, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli urbun. Namun memang hadis ini ada ulama yang mendhaifkannya. Ada ulama yang melemahkan hadis ini. Kemudian kenapa? Salah satu alasan lain selain hadis ini, jual beli pakai uang muka atau perskot atau panjar tadi atau apapun istilah lainnya dengan praktek serupa, itu adalah
dianggap penjual tidak melakukan apa-apa tapi dia dapat untung. Jadi penjual tidak ngapa-ngapain tapi dia dapat untung, maka ini tidak boleh. Sehingga ini termasuk praktek yang dilarang dalam jual beli. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, tetapi berbeda dengan penjelasan sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ahmad, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Beliau berpendapat jual beli dengan model urbun atau uang muka itu dibolehkan. Ini juga sebagaimana fatwa komite para ulama yang ada di Saudi Arabia atau semacam majelis ulama di negeri kita, yakni dalam fatwa Lajnah Daimah itu membolehkan, termasuk tadi dalam mazhab Hambali membolehkan. Alasannya apa? Tidak benar kalau penjual tidak menanggung risiko, tidak menanggung kerugian. Karena Bapak dan Saudara, kalau kita melihat realitas di masyarakat, ketika ada uang panjar, uang perskot, dia tidak akan menjual kepada orang lain. Sehingga bisa saja pada saat sudah ada orang pasang panjar, lalu kemudian ada orang nawar. Pada saat ada orang nawar, dia jual apa enggak? Enggak. Ternyata orang yang kemarin pasang panjar enggak jadi beli. Nah, kira-kira kalau misalnya dia enggak boleh ambil uang itu, dia dapat untung apa enggak? Dia rugi, barang enggak jadi beli. Sudah barang enggak jadi beli, sementara pembeli kedua pun ditolak. Maka sakitlah si penjual ini, sakit hati. Wah, dia sudah mau beli barang saya enggak dapat apa-apa, tak bela-belain orang mau beli, sudah saya batalkan, banyak yang nawar. Kok ternyata meng sak penake dhewe. Belenjani janji. Bapak dan Saudara, maka insya Allah pendapat yang kuat sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ahmad, semoga Allah merahmatinya, yang disebutkan oleh fatwa para ulama yang tergabung dalam Lajnah Daimah yang membolehkan. Sebut saja misalnya ada bis atau travel mau disewa, sudah pasang uang panjar 100.000 misalnya. Untuk kapan? Untuk besok tanggal sekian. Tiba-tiba ada orang lain lagi datang, butuh juga mobil untuk tanggal yang sama. Apa yang dia lakukan si pemilik mobil ini? Ya, dia akan mengatakan bahwasanya mobilnya sudah dipesan. Kalau dia kreatif mungkin dia akan bilang, mobil saya sudah dipesan, bagaimana kalau saya carikan pinjaman yang lain? Boleh enggak? Boleh kalau dia ngomong. Tapi kalau enggak ngomong, dia bilang ada mobilnya pas hari H kelabaan. Nah, ini enggak boleh. Jadi kalau memang kita enggak punya barangnya, enggak punya cadangannya, jangan ngomong. Jadi ngomong yang pasti-pasti saja. Atau sampaikan, saya usahakan coba nanti kalau dapat mobilnya nanti saya kasih jawaban. Itu lebih nyaman dan tidak ada gharar. Kalau dia bilang, oh ya ada mobil lain kok, ternyata sampai hari H masih kelabaan, masih nyari-nyari, hubungi teman-temannya, tidak dapat mobilnya, ini gharar juga. Maka lebih baik dalam masalah ini cari yang pasti-pasti saja. Maka kalau mobil sudah disewa oleh orang dengan uang panjar, maka sampaikan mobilnya sudah ada yang pesan. Ternyata tiba-tiba dia membatalkan. Gelo mboten kok dia tadi ada orang lain yang mau ngambil mobilnya, dia tolak. Kalau dia tidak dapat panjar misalnya, oh gelo banget, rugi. Nah, jadi rugi. Tetapi kalau dapat panjar, dia dapat apa istilahnya, bebungah. Nah, kalau dalam bahasa kita bebungah, ono isih untung karena masih dapat panjar tadi. Maka insya Allah pendapat yang kuat terkait dalam masalah ini, uang panjar ini diperbolehkan. Atau apa istilahnya lah, ada yang menyebut uang muka, ada yang menyebut perskot. Ya, atau juga biasa disebut pengenceng kalau di masyarakat Jawa. Namun demikian tadi mayoritas ulama itu melarang. Ini mayoritas ulama melarang. Tetapi memang kalau ditimbang dari
dua pendapat ini, pendapat yang kuat adalah yang membolehkan. Karena penjual bukan tidak menanggung risiko. Kalau bagi mayoritas ulama tadi, karena dianggap penjual tidak menanggung risiko, hanya ongkang-ongkang dia dapat untung. Padahal dia tidak ongkang-ongkang, karena juga dia harus membatalkan orang lain jika sudah ada yang memesannya. Sehingga meskipun dia di rumah ongkang-ongkang, maka dia berisiko rugi. Dia berisiko rugi. Maka dia karena juga punya risiko rugi, maka dia juga punya hak untuk mendapatkan untung. Maka kalau dalam kaidah itu ada istilah al-ghurmu bil ghurmi. Bahwa sesuatu itu berbanding dengan risiko. Jadi sesuatu itu berbanding dengan risiko. Bapak dan saudara, ini juga alasan mengapa dalam jual beli itu halal, sementara dalam riba itu haram. Karena kalau dalam jual beli itu mengandung risiko, ada kemungkinan rugi. Tapi kalau utang piutang riba itu tidak mengandung risiko, dia untung terus. Maka tidak diperbolehkan. Ya. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah, yang bab ini jual beli urbun adalah perbedaan pendapat para ulama. Baik, yang berikutnya. Berikutnya termasuk jual beli yang dilarang. Ini sebenarnya sudah kita bahas pada saat kita menjelaskan mengenai masalah rukun jual beli. Jadi pada saat kita membahas rukun jual beli, pada saat kita membahas khiyar atau hak khiyar, itu sudah kita bahas. Tapi tidak mengapa, ini kita bahas lagi untuk diperdalam kembali, untuk dimengerti kembali, yaitu bai'ul hadiri lil badi. Masih ingat ya? Orang kota menjualkan barang dagangan orang desa. Disinilah bahwa maklar atau calo atau mediator atau maklon, apalagi istilah lainnya, itu tidak selamanya halal. Jadi yang namanya maklar, calo, mediator, maklon itu tidak selamanya halal. Ada yang haram. Yang bagaimana yang haram? Contoh yang haram adalah orang kota menjualkan barang dagangan orang desa. Ini haram. Jadi tidak boleh. Kenapa? Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah, karena dalam masalah ini tidak boleh bagi orang kota ayyaqula lahu utrukis sil'ah indi wa ana abi'uha. Dia mengatakan tinggalkan barang daganganmu untukku dan aku akan menjualkan untukmu. Tidak boleh. Biarkan orang desa itu masuk ke kota. Jangan diminta barang dagangannya untuk dijualkan. Biarkan dia tahu tentang dinamika di kota. Walaupun boleh jadi secara hitung-hitungan keuntungan malah lebih untung kalau dijualkan orang kota, karena dia sudah tahu seluk-beluknya. Sementara orang desa tadi tidak tahu. Sementara orang desa tadi tidak tahu. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah, tetapi kenapa dilarang? Ada banyak hal ini dilarang. Di antaranya orang desa tadi tidak belajar, kalau kemudian dicegat begitu saja. Dia tidak jadi belajar mengenai masalah perdagangan di kota. Jadi nanti dia akan ada ketergantungan. Kalau tidak ada dia tidak bisa bekerja. Padahal kalau dia nyemplung sendiri, nanti akan banyak ilmu yang dia dapatkan. Mungkin memang awal-awal dia rugi, tetapi disitulah dia akan belajar. Berbeda kalau tadi diambil oleh orang kota tadi, mungkin untung. Tetapi ingat, biasanya di sana ada jasa, ada fee yang harus dia berikan. Karena ada jasa, ada fee dan lain sebagainya. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga menyumbang inflasi. Maklar menjualnya dengan harga tinggi. Kalau dari orang desa mungkin dia akan menjual dengan harga
murah dengan harga standar. Sehingga ini juga harga bisa terkontrol, memutus mata rantai juga. Yang ngambil keuntungan tidak orang banyak. Karena sekarang ini banyak harga mahal karena untuk sampai ke petani misalnya itu mata rantainya harus banyak, harus ke fulan baru sampai ke petani. Sehingga harga dari petani tidak sama dengan dari orang desa, tidak sama dengan harga di pasaran. Cabai dari petani berapa? 2.000 misalnya. Kok di pasaran masih mahal. Coba kalau petani langsung menjualkan, maka berbeda. Maka Nabi menyebutkan ini dengan demikian, dikecualikan bagi seorang maklar itu tidak boleh meminta kepada orang desa itu untuk menjualkan barang dagangannya jika dia hendak ke kota. Jadi jika dia hendak ke kota, tidak boleh dicegat di depan gerbang kota atau di tempat yang dia hendak masuk ke kota tersebut agar dia bisa menjualkan barang dagangannya. Bapak ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya adalah asyira'u minar rukban. Ini kemarin juga sudah kita bahas. Asyira'u minar rukban ini juga tidak boleh. Yaitu apa? Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah, seseorang mencegat barang dagangan dari orang yang dia hendak menjualnya ke pasar atau dari negeri lain misalnya. Maka kalau demikian kita praktek-praktek semacam itu hendaknya kita tinggalkan. Gimana Pak? Jadi ada di luar pasar, ada orang mau masuk ke pasar lalu dicegat. Ke saya saja, nanti saya jualkan ke dalam, nanti untungnya sama kok, dan seterusnya. Maka ini namanya termasuk talakur rukban. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau demikian kita sebagai orang yang sudah memahami mengenai masalah ini, sebaiknya biarkan kalau orang mau masuk ke pasar agar dia jual beli di pasar dengan sendirinya, tidak usah di stop. Tetapi lain halnya jika maklarnya ini memang Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah memang didatangi, dia tidak nyegat orang yang mau ke pasar, dia memang mendatanginya. Dan ingat, yang terkait dengan masalah menjualkan barang punya orang atau perantara, ini mengambil keuntungannya tidak boleh pakai persen, tetapi pakai fee. Itu ada dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia. Saya tidak hafal fatwa nomor berapa, itu ada dalam fatwanya sudah jelas. Keuntungan itu berupa fee, bukan berupa fee nominal, bukan persen. Jadi tidak boleh maklar atau calo atau maklon atau mediator, apalagi nama lainnya, itu mengambil keuntungan dengan persen, tetapi mengambil keuntungannya dengan ujroh atau upah atau fee. Contoh misalnya jual beli rumah atau jual beli tanah, maklarnya kemudian dapat 2%, 2,5%, atau berapa biasanya? 5%. Nah, maka ini tidak boleh. Jadi maklar itu tidak boleh ngambil keuntungan berupa persen, tapi berupa fee. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, ya, wallahu alam. Jadi fee menjualkan, bukan persen. Jadi kalau misalnya mau bisa jualkan tanah saya kasih 5 juta, saya kasih 1 juta atau 2 juta, itu fee nominal. Tetapi kalau mengatakan jual tanah atau jual rumah dapat 2% atau 3%, nah ini pakai persen, ini tidak diperbolehkan.
Karena ini juga akan membuat harga barang tidak terkendali, naik terus nanti. Karena si makelar ini juga akan menaikkan barang. Kalau barangnya harganya mahal, persenannya akan tinggi, sehingga harga-harga itu akan semakin tidak terkontrol, tidak terkendali. Maka wajar kalau dalam Islam yang namanya jual beli yang semacam ini mengambil keuntungannya tidak boleh pakai persen. Kalau dengan fee beda, dia tidak akan menaikkan harga. Kenapa tidak menaikkan? Karena dia melihatnya dari sisi fee. Payune piro wae saya dapatnya sekian. Sehingga harga tidak akan naik tanpa terkendali. Apalagi di Jogja ini harga tanah Masya Allah, harga rumah Masya Allah, itu tidak terkontrol. Salah satunya adalah andil besar dari para perantara yang mengambil 2,5%. Maka dia punya motivasi untuk menaikkan. Yang punya pengen tinggi, maklarnya pun ingin menaikkan lagi. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, meskipun sebagian masyarakat tidak memahami sehingga persen seperti itu dianggap halal, padahal fatwanya dari DSN, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, itu jelas sudah dilarang praktek mengambil keuntungan dari jasa. Jadi yang namanya jasa itu keuntungannya adalah fee, bukan persen. Maklar itu dia tidak punya barang, dia jasa menjualkan, bukan menjual barangnya sendiri. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, di bab ini kita perlu berhati-hati bahwa ada kalanya orang memakan harta yang haram itu bukan karena sengaja, tetapi karena tidak tahu. Jadi banyak orang yang memakan harta yang haram bukan karena sengaja, tetapi karena tidak tahu. Karena tidak tahu, seolah-olah persen semacam ini adalah halal, ternyata tidak. Sehingga penting kita belajar ilmu agama, penting belajar ilmu muamalah supaya tidak terjatuh ke dalam perkara yang haram, sementara kita tidak tahu kalau kita terjatuh ke dalam perkara yang haram. Saya jadi ingat suatu saat saya pernah di pinggir jalan itu ada penjual jamu. Dia menawarkan ke saya abon ular. Ya, dia bilang kepada saya, mungkin karena saya pakai baju koko, dipanggil Pak Haji. Jadi beberapa kali saya ditawari di tempat yang berbeda. Cuma yang kasus ini dia bilang Pak Haji. Tidak tahu padahal bapaknya ini penampilannya juga muslim, tetapi dia bilang ke saya, Pak Haji, ini abon ular. Saya bilang boten, halal kok. Kaget loh kok dia bilang halal. Padahal ular ini hukumnya kalau dimakan haram. Kenapa haram? Ya, karena hewan ini termasuk yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk dibunuh misalnya. Maka menunjukkan hukumnya haram. Meskipun tentang cara membunuhnya itu diperintahkan untuk diusir terlebih dahulu. Kalau tidak mau pergi itu baru dibunuh. Maka menunjukkan bahwasanya hewan tersebut tidak halal untuk dikonsumsi. Tetapi penjual itu bilang halal kok. Kok dia bisa bilang halal? Karena tidak tahu. Karena tidak tahu. Dan banyak pula praktek di masyarakat yang serupa, karena tidak tahu dianggap halal. Contoh tadi, mengambil keuntungan dari jasa berupa persen. Termasuk ini juga praktek di LKS, Lembaga Keuangan Syariah, ketika dia mengeluarkan program ijarah atau program jadi ketika melakukan pembiayaan itu biasanya di lembaga keuangan syariah ada namanya murabahah, jual beli, ada pula ijarah. Ijarah itu biasanya untuk
jasa atau ijarah multi jasa, maka mestinya keuntungan tidak boleh pakai margin sebagaimana murabahah, tidak boleh pakai persen, mestinya pakai fee. Tetapi biasanya prakteknya pakai persen, mestinya pakai fee, tidak pakai persen. Sama juga dengan makelar, maklon, apalagi istilahnya mediator, calo. Itu kalau misalnya dia dipercaya untuk menjualkan, orang memang datang kepada dirinya untuk menjualkan, maka bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah, hasilnya tetap halal selama dia mengambilnya bukan dari, tidak pakai persen tetapi pakai nominal. Dan jika dia bekerja, maka hendaknya mengambil keuntungan tidak boleh dengan cara menipu salah satu pihak atau menyembunyikan kepada pihak yang lain. Artinya kalau mengambil keuntungan dia harus jelas bekerja kepada siapa. Kalau bekerja kepada penjual, dia dapat keuntungan dari penjual. Kalau bekerja kepada pembeli, dia dapat keuntungan dari pembeli. Lah kalau ambil dari dua-duanya, kalau ambil dari dua-duanya tidak boleh, kecuali dua-duanya harus diberi tahu. Jadi atas kesepakatan keduanya sama-sama memberi fee, sama-sama tahu, itu boleh. Tapi kalau mengambil dari dua belah pihak, apalagi mengambil tiga, tidak saling tahu, sudah dia ngambil untung sendiri, menaikkan harga, masih minta fee dari penjual, minta fee dari pembeli, sementara mereka tidak saling tahu, tidak ada kesepakatan. Ini nanti termasuk perkara yang zalim, menyakiti mereka. Begitu penjual pembeli sudah saling ketemu, regane piro? Saka nggonku wingi semene, lha kok le ngadul aku semene. Nah, aku wingi wis ngene semene, kula yo hooe. Nah, sudah. Jadi dia dapat tiga, masih pembeli yang menggerutu, penjual juga menggerutu. Ini harganya berapa? Dari saya kemarin tak jual 100 Loh kok dia bilang 120 ya? Lah jenengan tuku pinten? Kula 120. Lah jenengan ngasih fee ndak? Saya kasih fee 5 juta. Kula yo ngeneh 5 juta ya. Nah. Sudah. Nah. Bapak dan saudara, ini ndak boleh. Nah. Silahkan ambil keuntungan dari satu saja, atau kalau dari tiga-tiganya maka harus terbuka. Pak, ini dari Bapak 100 juta, saya jual 120 dan saya minta fee. Ya kalau mau boleh. Mau enggak kira-kira? Kalau dia mau boleh. Demikian pula kepada pembeli. Dia bilang ini harganya sekian, saya naikkan sekian dan saya minta fee. Dan mereka semua saling tahu. Jadi dapat fee dari sini, dapat fee dari sini, dapat ini, mereka saling tahu, sepakat. Nah, boleh. Kira-kira bisa sepakat enggak itu? Susah ya? Pripun? Bilangnya sudah selesai. Ya zalim itu. Jangan mau bilang enggak sepakat ya duitnya dibalekno to. Nah. Jadi kalau sudah selesai baru bilang, "Oh, ini kemarin saya ngambil untung dari 3 loh." Nah, dari pembeli, dari penjual, dan harga saya naikkan. Pripun jenengan lilo mboten duite balekke, kembalikan ndak kira-kira? Ndak kan? Nah. Ya. Jadi Bapak Ibu, ini pentingnya ilmu, bahwa ketika kita menjadi perantara, kita harus jelas posisi bekerja kepada penjual atau bekerja kepada pembeli, atau kita memang sudah bilang sama dia, saya menjualkan, saya ambil untung sendiri misalnya. Atau kalau dari keduanya, maka harus kesepakatan mereka berdua. Bapak Ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah, supaya tidak ada yang terzolimi. Karena bisa jadi terzolimi muring-muring. Rumah aslinya 300, dia jual 350 misalnya ini. Lalu kemudian ngambil fee dari penjual, ngambil fee dari pembeli, total jadi 380 misalnya.
Nah, kemudian setelah itu penjual pembeli ketemu, saking jenengan regane pinten? Suka aku 300 ya. Lah kok kula niku 350 ya. Kalih fee 15 juta. Wah kula ya nggih 15 juta wah wis. Ya nanging meng padu. Wah janek kae tegel tenan. Dan seterusnya. Ya. Baik. Jadi begitu nggih. Pada prinsipnya kerja jasa itu boleh, tetapi dengan cara mencegat barang dagangan di luar pasar, orang desa yang mau ke kota, maka ini tidak boleh. Kemudian juga mengambil untung dengan persen juga tidak boleh. Mengambil untungnya dengan nominal atau fee ujroh, bukan dengan persen. Dan kalau misalnya mau mengambil untung dari semua, maka harus sepakat. Kalau tidak, maka pastikan bekerja kepada siapa? Kepada penjual atau kepada pembeli. Biarkan kalau kerja kepada penjual yang ngasih fee. Kalau kerja kepada pembeli, maka pembeli yang ngasih fee. Atau misal mereka sudah rembukan, kon golek untung dhewe, silahkan nyari untung dengan menaikkan harga. Ini yang berikutnya. Oh, sudah lewat 10. Jamnya leres mboten niku? Oh ya. Baik, Bapak Ibu. Terakhir ya. Terakhir kita bahas, kalau tadi yang pertama adalah jual beli urban, yang kedua adalah menjualkan barang orang desa yang mau ke kota. Yang ketiga mencegat orang yang mau masuk pasar. Maka saat ini kita bahas jual beli dengan pengecualian atau bai'us sunnah. La yajuzu lil muslim, tidak boleh bagi seorang muslim ayyabi'a syai'an wa yastasni ba'dahu illa ayyakuna ma yastasnihi makluman. Jadi menjual dengan pengecualian itu tidak boleh bagi seorang muslim kecuali yang dikecualikan itu diberitahu. Misalnya begini, saya jual kambing yang ada di kandang kecuali kambing yang ini. Maka harus tahu yang dikecualikan. Kalau mengatakan saya jual kandang yang ada di kambing kecuali beberapa, tanpa dikasih tahu, nah ini tidak boleh. Karena ini akan menimbulkan perselisihan juga. Saya jual kambing yang ada di kandang kecuali satu, tidak dikasih tahu. Kira-kira yang akan ditinggal oleh si pembeli yang mana? Yang kecil, yang kunting, itu. Maka harus diberitahu. Saya jual semua dengan harga sekian kecuali ini. Nah, harus diberitahu. Saya jual tanah ini kecuali misalnya pohon kelapa misalnya, maka pohon kelapanya jelas, tidak boleh kecuali beberapa pohon. Lalu kemudian dari tebang semua, disisakan beberapa pohon, padahal tidak diketahui, hanya disisakan beberapa pohon, ternyata pohonnya tidak sesuai yang dimaksud. Kenapa ini tidak boleh? Karena mengandung gharar, sesuatu yang tidak jelas, maka tidak diperbolehkan yang begitu. Kalau mau boleh harus jelas, tanahnya saya jual kecuali pohon kelapanya, karena pohon kelapanya besok mau saya tebang sendiri, mau saya pakai. Pohon kelapanya ada 5 misalnya, jelas. Atau kecuali misalnya jual tanah kecuali pohon jati misalnya, jelas. Jati yang mana? Yang ini misalnya, jelas. Tidak boleh pengecualian tanpa jelas. Ternyata yang disisakan jati yang kecil-kecil, yang masih setengah meter atau 1 meter, dengan mengatakan loh kan kemarin kecuali 3 pohon jati toh, itu 1, 2, 3 setengah meter semua. Nah masih polybag misalnya. Nah ini tidak boleh. Maka kalau mau mengecualikan, maka harus
Jelas mana yang dikecualikan. Jangan sampai dikecualikan sementara yang dikecualikan itu tidak diketahui. Maka Nabi melarang dalam masalah ini athunya illa antu'lam, kecuali yang dikecualikan itu diketahuinya. Jadi kalau yang dikecuali tidak diketahui maka tidak diperbolehkan. Baik, demikian pembahasan kita pada kesempatan ini tentang jual beli yang dilarang. Insyaallah kita akan lanjutkan topik kita berikutnya. Kita akan membahas bab yang berkaitan dengan riba. Meskipun nanti kita akan masih menyelesaikan sedikit tentang jual beli muzabanah, muhaqalah, dan Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah, baru nanti kemudian setelah ini selesai kita akan masuk riba. Tapi insya Allah minggu depan kalau kita ada kesempatan untuk bertemu, kita akan bahas bab riba. Qala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasan pada tahun ini melanjutkan masih jual beli yang dilarang. Tanya jawab? Monggo silakan. Mungkin saya tadi kaitan dengan jual beli dengan broker dan pagar itu ada beda pendapat terkait dengan itu. Mungkin dari yang Imam Ahmad bin Hanbal tadi kaitan dengan broker dimungkinkan. Tapi apakah ada ketentuan misalnya broker dari karena nanti kan tidak kalau besar kan ada kemungkinan menjadi ada yang demikian. Ya. Terima kasih. Jadi di sini seperti yang kami sampaikan tadi di awal bahwa hukum asal jual beli itu selama tidak ada kezaliman. Kalau perskotnya besar kemudian tidak diambil kembali misalnya 50% tidak dikembalikan ya zalim. Maka selama tidak ada kezaliman. Jadi ukurannya tentu di sini relatif. Artinya yang bayar tadi rela melepaskan uangnya. Kalau kemudian 50% kira-kira rela apa enggak? Mboten. Misalnya 100 juta ngasih 50 juta, ya enggak bakal rela. Maka ini ada kezaliman. Tetapi ketika dia bisa merelakan itu berapa? Maka orang yang mau ngasih perskot itu sudah ada perhitungan, sudah mengukur saya bisa ikhlas berapa. Kira-kira pinten Bu? Jadi tentu biasanya harga yang mahal untuk menjamin butuh perskot. Dan perskot ini tentu orang yang mau ngasih dia sudah memperhitungkan bahwasanya kalau saya tidak jadi rela untuk mengikhlaskan. Maka kalau kemudian 50%, jelas di sana terdapat kezaliman. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Orang yang besar? Oh ya, terima kasih. Ada orang setor ke barang ke warung. Oh iya, terima kasih. Jadi ada orang yang sedang setor ke warung untuk nitip barang, lalu kemudian orang ini beli tetapi tidak ke warungnya, tapi langsung ke yang nyetori. Jadi langsung ke yang nyetori biar harganya lebih murah. Bapak dan saudara, jadi prinsip si warung tadi itu adalah menjualkan barang, atau biasanya ma'dzunan, diizinkan untuk menjualkan barang. Si warung tadi kan tidak punya barang kan, dia nitip kan, nitip apa jual?
Ya, nitip kan? Biasanya nitip. Orang tadi nitip. Lalu kemudian kita beli langsung kepada yang datang tadi. Boleh apa tidak? Masih di depannya. Nah, Bapak Ibu, dalam masalah ini sebenarnya tidak ada yang terzolimi. Ya, tidak ada yang terzolimi. Tetapi ini hanya masalah perasaan. Hanya masalah apa? Adab. Nah, masalah adab, karena pada prinsipnya si pembeli tadi, si pemilik warung tadi sifatnya hanya diizinkan, dititipi. Nah, maka tidak masalah kalau misalnya mau membeli kepada orang yang nitip tadi. Tetapi ingat bahwa ini suhul adab, adabnya buruk. Nah, kalau mau beli ke orangnya langsung, kalau sudah meninggalkan warungnya. Karena di dalam bermasyarakat kita juga perlu pakai unggah-ungguh supaya tidak orang tadi tersakiti. Karena bagaimanapun juga ini adalah hak utama dari si pemilik barang. Atau kalau bagus malah pemilik barangnya, ya monggo silahkan beli ke warung ini. Nah, jadi si pemilik barangnya langsung bilang untuk beli ke si pemilik warung, monggo silahkan beli ke sini, ini sudah jadi haknya beliau. Ini terkait masalah adab. Jadi kesimpulannya itu su'ul adab, adab yang buruk. Jadi adab yang buruk. Tapi prinsipnya tidak masalah, karena siapa yang punya warung tadi adalah sifatnya hanya menjualkan, dia hanya diizinkan saja. Karena hak utama kan si pemilik barang. Tetapi ingat, di sana ada adab yang buruk. Nah, perlu kita juga menggunakan adab yang baik, apalagi kita hidup bermasyarakat. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Oke, satu lagi. Apakah boleh mediator, calo atau maklar tersebut menjual barang yang belum menjadi miliknya kepada calon pembeli? Akad jual belinya itu pembeli dengan mediator, bukan si pembeli dengan founder. Oh ya, terima kasih. Kalau seperti itu jawabannya tidak boleh, karena dia akadnya si pembeli dengan mediator. Mediator tidak punya barang. Jadi mediator tidak punya barang. Maka karena dia tidak punya barang, tidak boleh akadnya barang saya jual kepada Anda, padahal bukan barang dia, barangnya orang lain. Nah, maka dia tidak boleh mengatakan ini tanah saya jual tanah ini dengan harga sekian, karena barang tidak dibeli oleh maklar. Kalau mau seperti itu, maka barang dibeli dulu oleh maklar, baru maklar menjual. Selama maklar belum membeli dulu, maka tidak boleh barang itu diaku. Maka statusnya dia hanya perantara, bukan penjual. Jadi statusnya dia hanya perantara, bukan penjual. Maka kalau dia mau begitu, Bapak dan saudara yang berbahagia, mau menjual tadi statusnya hanya ma'dzun, hanya diizinkan. Jadi bukan memiliki, dia diizinkan untuk menjual. Maka dia harus segala sesuatunya minta persetujuan kepada pemilik barang. Nah, karena sifatnya dia hanya diizinkan, bukan pemilik barang. Memang banyak sekali terjadi para maklar atau calo, dia barangnya masih belum dimiliki, sertifikat belum atas nama dia, belum dia bayar pula, lagi rembuk, lalu dia bilang saya punya barang loh, punya tanah bagus. Nah, harganya berapa? Sekian. Nah, barang dia apa bukan? Bukan. Ternyata begitu deal datang ke tempat yang bersangkutan sudah laku. Wah nyun ngapunten wingi nganu nah, ro bojoku ra entuk. Nah, akhirnya berbohong. Padahal kemarin sudah deal. Nah, lalu kemudian datang ke pemilik aslinya, Pak ini ajeng kula tuku. Berapa? Sekian. Nyun ngapunten Pak, jenengan telat. Sudah laku kemarin yang beli. Wah, gawe alasan dia. Dia cari alibi kepada yang beli tadi. Wah nyun ngapunten Pak,
batih kula dereng lilo, istri saya ndak rela. Kemarin tuh ya mau dijual yang belum rela. Padahal rembukan ndak sama istrinya dia. Tidak, hanya karena untuk menutupi kebohongannya. Jadi kalau mau menjual barang itu harus dimiliki terlebih dahulu atau diizinkan. Jadi kalau diizinkan maka harus dengan persetujuan. Jadi barang ini saya jual dengan harga sekian, persetujuan. Dia hanya perantara, dia bukan pemilik barang. Bapak Ibu, karena yang namanya jual beli itu tidak boleh menjual barang yang belum menjadi miliknya, belum menjadi haknya, itu tidak boleh. Kalau dia boleh, sifatnya hanya jika diizinkan. Kalau tidak diizinkan pun tidak boleh. Maka si pemilik tanah mengizinkan ini dijual dengan harga 100 misalnya. Ya sudah, sesuai yang diizinkan, 100 ya 100. Kalau kurang jangan dikabulkan. Kalau lebih dia ngasih tahu, Pak ternyata le payu 105. Nah, kira-kira kalau laku 105 maklarnya bilang enggak? Ya? Enggak bilang. Loh kok enggak bilang? Kan dia diizinkan. Jadi cuma diizinkan 100 kok ternyata laku 105. Mestinya dia ngomong. Nah, Pak ini laku 105. Nah sudah ndak bilang kalau 105 minta fee lagi. Nah, ya. Jadi begitu Mas ya. Jadi tidak boleh menjual barang yang belum menjadi miliknya. Jadi si maklar tadi tidak boleh menjual barang yang belum menjadi miliknya. Kalau dia perantara ya sifatnya hanya diizinkan, segala sesuatu persetujuannya kepada pemilik. Nah, tidak bisa dia membuat keputusan sendiri dengan harga sendiri. Nah, wallahu alam bishawab. Masih belum jelas? Sudah, wallahu alam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta